Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Incident in a Ghostland. Film ini telah rilis pada tanggal 3 Februari tahun 2018. Di dalam film ini bercerita tentang seorang ibu dengan dua anak yang akan menempati rumah bibinya. Di malam pertama mereka di sana, mereka kedatangan penyusup jahat yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah mereka. Apakah mereka berhasil mengalahkannya atau malah sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu bernama Pauline serta kedua putrinya yang bernama Vera dan juga Beth. Beth adalah seorang gadis pendiam dan penakut. Walaupun ia penakut, Beth sangat suka dengan cerita-cerita horor dan memiliki cita-cita menjadi seorang penulis novel horor. Sedangkan Vera adalah kebalikan dari Beth. Vera sangat suka bersosialisasi dan memiliki sifat pemberani. Vera selalu merasa bahwa ibunya hanya perhatian pada Beth saja. Mereka bertiga sedang dalam perjalanan menuju rumah milik bibinya yang berada di sebuah kota terpencil. Mereka datang ke sana bertujuan untuk menempati rumah itu karena bibinya baru-baru saja meninggal. Di dalam perjalanan, mobil mereka sempat berpapasan dengan truk permen. Truk permen itu terlihat agak aneh karena pengemudinya sengaja mendekati mobil mereka. Tak hanya itu saja, ia melambaikan tangan pada mereka bertiga. Beth dan juga Pauline membalas lambaian tangannya, sementara Vera dengan sengaja mengacungkan jari tengahnya pada pengemudi truk tersebut. Tak lama setelah itu mereka berhenti di sebuah toko untuk membeli beberapa keperluan. Saat Beth sedang melihat barang-barang di toko itu, ia secara tidak sengaja menemukan koran yang berisi berita pembunuhan sebuah keluarga, di mana hanya orang tuanya saja yang dibunuh, tetapi anaknya dibiarkan hidup. Setelah membaca koran itu, Beth melihat sebuah truk permen yang sempat berpapasan dengan mobil mereka tadi. Pengemudi truk itu seperti memperhatikan dia dari luar toko. Tetapi, Beth tidak menganggap serius hal tersebut. Setelah membeli beberapa keperluan, mereka bertiga pun segera pergi ke rumah bibinya. Rumah yang akan mereka tinggali itu terlihat biasa saja dari luar. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka kaget karena rumah itu dipenuhi oleh boneka-boneka. Sesampai di sana, mereka langsung membereskan barang-barang bawaan mereka. Saat mereka sedang sibuk membereskan rumah, tiba-tiba saja seorang penyusup masuk ke dalam rumah mereka. Penyusup itu memiliki badan yang besar seperti raksasa dan ia langsung menyerang Pauline. Tak hanya itu saja, pria besar itu menyekap Beth dan juga Vera, lalu membawa mereka ke ruang bawah tanah. Beth berhasil kabur dari pria besar dan mencoba untuk mencari pertolongan. Ternyata pria besar itu datang ke rumah mereka bersama dengan seorang wanita. Wanita itu kita sebut saja sebagai Dina. Ternyata Dina dan pria besar itu telah mengikuti mereka bertiga sejak mobil mereka berpapasan dengan truk permen. Saat Beth mencoba mencari pertolongan, Dina datang dan langsung memukul Beth. Kemudian Dina berkata bahwa mereka hanya ingin bermain dengan boneka. Boneka yang dimaksud oleh si Dina tak lain merupakan Beth dan juga si Vera. Tak lama setelah itu, Pauline datang menyerang Dina dan juga pria besar. Singkat cerita, dengan pertarungan yang amat sengit, akhirnya Pauline berhasil membunuh pria besar dan si Dina. 16 tahun kemudian, Beth telah menjadi seorang penulis novel horor. Setelah kejadian mengerikan yang dialami Beth, Vera, dan Pauline, Beth memilih pergi dan memulai hidupnya di tempat baru. Sedangkan Vera dan Pauline tetap tinggal di rumah itu. Setelah kejadian penyerangan yang menimpa mereka, Vera mengalami trauma sehingga ia menjadi depresi. Ibunya lalu memutuskan untuk merawat anaknya yang depresi di rumah tersebut. Kehidupan Beth yang saat ini penuh dengan kebahagiaan. Ia telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Beth telah membuat novel berjudul Incident in a Ghostland dan novel itu menjadi bestseller. Beth sering diundang ke acara talk show karena novel karangannya yang sangat-sangat menarik. Novel itu dibuat berdasarkan kisah nyata yang dialami Beth sebelumnya. Suatu hari, Beth menerima telepon dari Vera yang menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah. Vera berteriak histeris dan langsung menutup teleponnya. Mendengar hal tersebut, Beth menjadi sangat khawatir kepada Vera dan juga ibunya. Keesokan harinya, Beth langsung berangkat untuk pulang ke rumah. Sesampai di sana, Pauline sangat kaget karena Beth datang tanpa memberi kabar. Beth berkata kedatangannya ke rumah itu karena ia mendapat telepon darurat dari Vera. Malam harinya, Vera berteriak minta tolong terus-menerus. Vera masih teringat tentang penyerangan yang terjadi padanya dulu. Pauline dan Beth pun segera menenangkan Vera. Pagi harinya, Beth pergi ke ruang bawah tanah untuk mengunjungi Vera. Di sana, ia menemukan Vera dalam keadaan tanpa mengenakan pakaian.
Lalu Vera berkata pada Beth bahwa semuanya masih terjadi. Pria besar dan Dina masih terus menyiksa Vera. Beth pun berusaha menenangkan Vera, tetapi mereka berdua mendengar suara truk. Lalu Beth segera pergi mengecek truk itu, tetapi Beth tidak sempat melihat truknya. Kemudian Beth bertemu dengan Pauline yang sedang mengurus boneka-boneka di rumah itu. Tak lama setelah itu, Beth dan Pauline menghabiskan waktu mereka dengan bersenang-senang sebagai anak dan ibu. Saat Beth sedang membaca buku, ia melihat tulisan "Tolong saya" di sebuah kaca. Kemudian Beth mendengar suara dari salah satu ruangan, dan saat ia mengecek ruangan itu, ia melihat Vera didandani layaknya seperti boneka serta tangannya diikat dengan rantai. Beth pun mencoba mencari pertolongan, namun Vera disiksa oleh sosok yang tidak terlihat. Karena Vera mengalami luka-luka, Pauline mencoba menelpon ambulans dan menunggu ambulans itu di luar rumahnya. Saat Beth menjaga Vera, Beth diserang oleh Dina sehingga menyebabkan wajahnya rusak sebelah. Beth mencoba mencari ibunya, tetapi semua pintu rumah tiba-tiba terkunci. Kemudian Beth mendengar suara dari ruang bawah tanah. Beth segera pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari Vera. Sesampai di ruang bawah tanah, Beth menyalahkan Vera atas apa yang terjadi padanya. Lalu Vera menjelaskan bahwa pria besar dan Dina sekarang lebih tertarik untuk bermain dengan Beth. Kemudian Vera menyuruh Beth untuk sadar dan jangan melarikan diri dari kenyataan. Ternyata Beth hanya berimajinasi tentang dirinya yang sudah dewasa dan menjadi seorang penulis novel. Yang sebenarnya terjadi adalah Pauline kalah melawan Dina. Pauline terbunuh karena lehernya disayat oleh si Dina. Beth yang melihat Pauline mati di hadapannya menjadi sangat depresi, sehingga ia berimajinasi tentang Pauline yang masih hidup serta berimajinasi tentang kehidupan bahagianya. Beth menjadikan gambar-gambar yang ada di ruangan bawah tanah sebagai tokoh dalam imajinasinya. Beth bahkan berbicara dengan gambar-gambar itu layaknya ia berbicara dengan manusia. Di dalam imajinasinya, Beth menganggap Vera telah menjadi gila dan ia menolak untuk mendengarkan perkataannya. Tulisan "Tolong saya" yang tertulis di cermin Beth ternyata ditulis oleh Vera agar Beth sadar dan menerima kenyataan tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Beth pun kembali sadar dari imajinasinya dan mulai menerima kenyataan. Saat ini Vera dan Beth masih terjebak di rumah itu dan mereka dijadikan mainan untuk pria besar. Pagi harinya, Vera dengan cepat membangunkan Beth dan memintanya untuk bersembunyi di sebuah lemari karena si Dina sedang mengajak mereka bermain petak umpet. Jika salah satu dari mereka berhasil ditemukan oleh Dina, mereka akan didandani seperti boneka dan diletakkan di kamar pria besar untuk dijadikan mainannya. Selama menjadi boneka, mereka tidak boleh bergerak dan jika mereka kelihatan bergerak, mereka akan dipukuli. Beth pun segera bersembunyi, namun sialnya ia ditemukan oleh si Dina. Dina langsung mendandani Beth seperti boneka. Setelah didandani, Beth dibawa ke kamar pria besar. Tak lama setelah itu pria besar itu pun datang. Tapi sebelum itu, Beth telah menaruh tusuk konde di rambutnya untuk menyerang pria besar. Setelah bermain dengan salah satu bonekanya, pria besar itu mengambil Beth untuk bermain dengannya. Beth sangat ketakutan hingga ia pun mengompol. Saat pria besar sedang asik memainkan tubuh Beth, Beth langsung menyerang pria besar menggunakan tusuk konde yang telah ia ambil tadi. Saat pria besar sedang lengah, Beth segera kabur dari sana. Namun sayangnya ia ditangkap lagi oleh si pria besar. Pria besar itu mencoba untuk memperkosa Beth. Namun Beth dengan cepat memukul kepala pria besar hingga dia tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Dina mencoba menangkap Beth yang berhasil kabur dari pria besar. Saat Dina sedang sibuk mencari Beth, Beth pun segera pergi ke ruang bawah tanah untuk mengajak Vera kabur dari tempat ini. Singkat cerita, mereka berdua berhasil kabur. Mereka terus berlari hingga mereka bertemu dengan dua orang polisi yang sedang berpatroli. Kedua polisi itu langsung menghubungi kantor pusat untuk memanggil bala bantuan. Tetapi si Dina segera datang dan langsung membunuh kedua polisi tersebut. Vera dan Beth lalu dibawa oleh Dina kembali ke rumah itu. Karena usaha melarikan diri yang mereka lakukan gagal, Beth menjadi depresi lagi sehingga ia kembali masuk ke dalam dunia imajinasinya. Di dalam imajinasinya, Beth sedang berada di sebuah pesta. Di sana, ia bertemu dengan idolanya. Idolanya memberitahu Beth bahwa novel karangannya adalah sebuah mahakarya. Lalu Beth melihat Vera sedang meminta tolong. Beth ingin menolong Vera, namun ibunya datang dan berkata pada Beth untuk tetap berada di dalam imajinasinya, di mana ia telah memiliki hidup yang bahagia dan ia bisa melihat ibunya tetap hidup. Namun Beth mengabaikan ibunya dan ia lebih memilih untuk menyelamatkan Vera.
Ibunya pun mengerti dan membiarkan Vera kembali ke dunia nyata. Setelah kembali ke dunia nyata, Beth langsung menolong Vera yang sedang dicekik oleh si Dina. Beth dengan ganas menggigit si Dina dan membuatnya merasa kesakitan. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk menolong mereka. Polisi itu lalu membunuh pria besar serta si Dina. Akhirnya Vera dan Beth berhasil diselamatkan. Mereka berdua segera dibawa ke rumah sakit akibat luka yang mereka alami. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Beth melihat arwah ibunya yang melambai-lambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Di ending, Beth memberi tanda-tanda bahwa ia akan menulis novel berdasarkan kejadian mengerikan yang ia alami. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.